Baik. Last match that PCM Makassar won against Persebaya was almost 1 year. Very tough opposite team. Assalamualaikum, selamat sore. Terkait pertandingan melawan Persebaya, coach menyampaikan bahwa di pertandingan terakhir PSM memenangkan laga melawan Persebaya hampir 1 tahun lalu, yaitu tanggal 18 September 2021. Jadi sejarah berbicara seperti itu, dan kita harus sadari bahwa Persebaya adalah lawan yang kuat, sulit untuk dikalahkan, dan juga pada saat bertandang away PSM juga kesulitan di sana. Dan untuk pertandingan besok mudah-mudahan kita bisa menangkan pertandingan. Persebaya sendiri, tim mereka merupakan tim yang bagus dan mempunyai pemain-pemain yang bagus, bukan cuma pemain-pemain timnas yang mereka punya, juga pemain lokal dan juga pemain asing, foreign player juga punya. Dan tim ini adalah tim yang bekerja keras. Di setiap pertandingan mereka membawa intensitas dalam pertandingan, agresif, dan juga mereka fight, bertarung sampai menit terakhir. Okay, I already speak about opposite team, but also I want to speak more two things. First one, our supporters. Please, the referee tomorrow, come to the game, respect the two teams, respect the players, respect all the staff of the clubs that we like to see here on Parepare. Ya, untuk pertandingan ini, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa di pertandingan ini kita akan melawan tim tangguh, dan kita akan membutuhkan supporter kita, dan datanglah untuk mensupport kita, penuhi stadion juga, karena kita akan melawan tim yang kuat. Dan untuk hal yang kedua yang ingin disampaikan coach, beliau mengatakan tidak henti-hentinya beliau membicarakan tentang wasit. Meskipun kita menang, meskipun kita imbang, tapi terlalu banyak kesalahan yang dilakukan oleh wasit. Oke, normal pada saat Anda membuat kesalahan 1-2, namun kalau terlalu banyak juga, dan juga terlalu banyak kepada tim kita, ini akan berakibat kepada kita. Dan saya tidak tahu apakah wasit mengetahui betul atau mempunyai pengetahuan betul tentang apa yang mereka harus lakukan, dan mereka harus menyamakan standar aturan-aturan tersebut kepada dua tim, bukan berat sebelah. Dan kadang-kadang kita bisa kalah, kadang-kadang kita bisa menang, kadang-kadang kita bisa imbang, tapi pimpinlah pertandingan dengan adil, dengan mengaplikasikan standar aturan yang sama pada kedua tim. Dan pelatih juga Bernardo juga menganggap bahwa kadang-kadang beliau berpikir bahwa lebih gampang wasit mengeluarkan kartu kuning kepada pelatih ketimbang kepada tackle-tackle berbahaya, karena pada ujungnya siapa yang akan main? Kalau misalnya tackle-tackle berbahaya ini dibiarkan, tim-tim akan kehilangan pemain-pemain mereka, tidak bisa memainkan pemain-pemain mereka. Siapa yang akan main? Padahal wasit hanya akan pulang ke rumahnya dan selesai pertandingan ini setelah selesai. Dan kita harus menerima konsekuensi hal tersebut. Pemain cedera, kita harus tetap membayar gaji mereka. Dan tolong wasit yang akan memimpin pertandingan besok, respect, hargai kedua tim, terapkan aturan yang sama kepada kedua tim, bukan berat sebelah, dan juga kepada pemain, respect pelatih, respect staff.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya di pertandingan besok kita melakukan 100% dan minta dukungan dan doa supporter. Oke, teman-teman, ingin bertanya? Oke, silakan. Pas kalau besok kan belum sama faktor hujan, yaitu Dan tidak main besok. Kenapa? Bagaimana bisa? How you know? Dari mana tahu Everton tidak main besok? Hah? chemistry. Istiwa dokter. Kamu dokter ya? Let's see if you're gonna play tomorrow or not. Dari- We will not play. Everton, let's see. Kita lihat aja apakah dia akan main besok. Willy ya pasti tidak main gara-gara kartu. I think the team was playing good. All the players had some moments good, some moments less good. It's normal. So I think I already answered. Kind of this situation, I'm not going to speak individual. Sorry, I am the coach of a team. I'm not the coach of a player. Ya, saya kira tim bermain dengan baik. Semua pemain kita sebagai satu tim kadang-kadang mempunyai momen buruk, momen yang tidak terlalu bagus, dan kadang-kadang kita membuat momen-momen bagus. Dan pelatih tidak akan membicarakan tentang performa individual karena pelatih adalah pelatih dari satu tim, bukan pelatih dari satu orang saja. Oke, selanjutnya. Oke, silakan. Here, I not do nothing. I not make for one guy. I make for all. Must respect his opinion. Ya, terkait dari pemanggilan satu orang pemain, pelatih tidak akan berbicara banyak tentang pemanggilan tersebut. Kalaupun dia harus berterima kasih, dia tidak perlu berterima kasih kepada saya. Tim ini adalah satu kesatuan tim, dan walaupun dia harus berterima kasih kepada rekan-rekan setimnya, dan gara-gara tim ini dia bisa terpanggil. Dan yang kedua adalah kalaupun memang pelatih Persebaya beranggapan mereka akan memenangkan pertandingan, itu artinya bagus, berarti mereka siap untuk bermain menyerang. Ini akan menjadi pertandingan yang seru untuk ditonton. Dan namun kalau dia menganggap bahwa pertandingan akan mudah mencuri poin hanya karena William Ploy tidak ada, artinya dia tidak respect terhadap pemain-pemain saya yang lainnya. Tapi oke, tidak apa-apa, mereka itu adalah opini dia dan saya respect terhadap opini dia. Saya persiapkan diri sebaik mungkin, tidak berpikir pemain lawan. Yang jelas, kalau diberi percaya bermain, saya akan fokus dan kerja keras. Oke, sekian teman-teman. Terima kasih. Ini teman-teman pare-pare. Ini kita presentkan namanya pelatih penjilat Anggota Paris. Pelatihnya Berjaya menjadi juara. Oke, Terima kasih. Terima kasih. This is not just for the coach, it's for all the team. This is a gift for the team, for PSM team, okay? Terima kasih. For the team. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dipakai besok coach. Armor. Thank you very much.